setelah kita mengikuti seleksi P3K baik itu P3K guru, P3K nakes maupun juga P3K teknis, maka langkah berikutnya tentunya kita menantikan bersama, yaitu untuk penyerahan SK P3K teman-teman. Kira-kira kapankah penyerahan SK P3K di daerah kita? Mengapa penyerahan SK P3K itu tidak serentak di Indonesia? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 3 ciri-ciri SK P3K segera diserahkan. Di sini kita akan bisa mengecek ya, yaitu melalui link resmi progres penetapan nomor induk P3K. Bagi teman-teman yang di sini nanti tentunya kita bisa mengecek secara mandiri ya, kapankah nanti penyerahan SK P3K yang ada di daerah kita. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama di sini tentunya teman-teman bisa mengecek yaitu pada link progres penetapan nomor induk P3K pada link resmi BKN Pusat teman-teman. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dari BKN Pusat ini telah menyajikan yaitu untuk update progres penetapan nomor induk P3K dan juga CPNS 2023. Nah, di sini kita bisa berkunjung ya pada linknya. Silakan teman-teman di sini bisa di-scan melalui HP ataupun juga teman-teman silakan di sini diketikkan yaitu alamatnya s.id/update NIP 3K dan juga NIP teman-teman. Nah, di sini silahkan kita berkunjung ke sini ya, dikarenakan channel saya ini tidak pernah menyematkan link apapun di deskripsi. Nah, sekarang coba kita cek pada link resmi BKN Pusat. Dan setelah kita berkunjung ke BKN Pusat, maka di sini kita akan disajikan yaitu ada beberapa tab ya. Yaitu yang pertama di sini adalah tab untuk pengecekan progres penetapan nomor induk CPNS. Ini teman-teman. Ini progres sampai dengan hari ini. Selanjutnya untuk yang P3K guru, kalian bisa klik di sini. Maka di sini akan disampaikan yaitu untuk NIP P3K guru. Kemudian untuk NIP P3K nakes itu adalah berada di sini. Selanjutnya untuk P3K teknis ini adalah berada yang paling ujung ya teman-teman. Nah, sekarang di sini coba kita cek ya, yaitu kira-kira ciri-ciri untuk daerah yang akan segera diserahkan untuk SK P3K-nya itu adalah di daerah mana. Misalkan di sini kita klik di bagian P3K guru ya. Nah, di sini kita bisa cek ini adalah misalkan dari pemerintah Aceh, ini jenis pengadaan P3K guru. Formasi ada 2494, kemudian yang lulus adalah 1461, yang isi DRH ini adalah 1460. Kemudian untuk usul masuk ini belum diusulkan. Nah, tentunya kalau misalkan di sini di bagian usul masuk ini belum ada, masih 0, berarti di sini nanti masih agak sedikit lama ya. Nanti untuk penyerahan SK P3K-nya. Nah, di sini kita ambil contoh yaitu untuk ciri-ciri daerah yang akan segera diterbitkan SK-nya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk progres usul penetapan nomor induk P3K itu adalah di sini prosedurnya dari seluruh instansi masing-masing Pemda. Nah, di sini melakukan usul ya. Nah, di sini yaitu setelah dari formasi yang dibuka, kemudian teman-teman yang lulus seleksi selanjutnya mengisi DRH, maka dilakukan usul masuk. Nah, masing-masing Pemda ini melakukan usul masuk ke Kanrek BKN masing-masing. Nah, setelah itu nanti akan diproses, diverifikasi dari usul masuk dari Pemda ini. Di sini nanti apakah ada yang TMS, apakah ada yang BTS. Kemudian kalau misalkan BTS ini berkasnya akan dikembalikan ke instansi untuk dilakukan pembetulan ya. Setelah itu diusulkan kembali. Nah, selanjutnya sebagai indikasi ciri-ciri pertama untuk daerah yang SK P3K-nya ini akan segera terbit itu kalau misalkan teman-teman mengecek pada portal BKN ini di bagian NIP, di sini sudah ada angkanya dan itu sama dengan jumlah peserta yang diusulkan dan juga sudah mengisi DRH. Itu ciri-cirinya nanti, maka daerah kita itu akan segera terbit untuk SK P3K-nya. Dan di sini kita ambilkan contoh, misalkan adalah ini teman. Coba kita cek, ini adalah ada suatu daerah yang secara nasional ini mendapatkan rekor pertama yang menyerahkan SK P3K. Yaitu di sini dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini yang sudah menyerahkan SK P3K pada tanggal 29 Januari kemarin.
Nah, di sini untuk peserta yang lulus untuk formasi itu adalah 553, kemudian di sini ada 530. Nah, selanjutnya di sini ada 527. Nah, di sini adalah untuk yang 527 itu adalah pada bagian isi DRH. Kemudian untuk usul yang masuk itu adalah pada kolom H ya. Kemudian kolom I ini adalah yang sudah ditetapkan untuk nomor induk P3K-nya. Nah, selanjutnya kita cek, yaitu di sini dari seluruh peserta yang sudah melakukan pengisian DRH, kemudian yang diusulkan masuk ini 527. Kemudian di bagian kolom NIP, yang I tadi kan NIP ya, artinya yang sudah ditetapkan nomor induk P3K-nya ini juga sudah sama, yaitu 527. Maka di sini sebagai ciri-ciri itu adalah untuk SK P3K kita ini adalah sudah akan segera dibagikan teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa memang di Kabupaten Deli Serdang ini kan sudah sama ya, yaitu 527. Maka di sini kemarin tanggal 29 itu sudah dibagikan untuk SK-nya. Nah, nanti kalian bisa mengecek di daerah masing-masing untuk di kolom NIP. Kalau misalkan sudah angkanya tuh sudah fix sama dengan yang diusulkan, maka di sini nanti akan mengindikasikan bahwa akan segera dibagikan ya. Atau mungkin juga yang NIP itu ditambah dengan TMS itu sama dengan jumlah yang diusulkan, itu juga demikian akan segera dibagikan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Kabupaten Deli Serdang ini memang sudah mendapatkan SK P3K. Ini adalah untuk bukti dari undangan, yaitu surat undangan acara penandatanganan perjanjian kerja dan juga penyerahan SK P3K untuk formasi tahun 2023. Nah, di sini sudah diserahkan pada tanggal 29 Januari 2024 kemarin pada hari Senin ya. Ini adalah tepatnya pada pukul 8 pagi teman-teman. Itu adalah untuk yang cara pertama, kita mengecek pada portal BKN. Kemudian untuk yang kedua, ciri-cirinya teman-teman silahkan mengecek, yaitu pada kantor regional BKN masing-masing. Nah, pada video sebelumnya di sini sudah saya bagikan, yaitu informasi terkait tentang pembagian daftar wilayah kerja untuk Kanrek BKN. Misalkan untuk Kanrek BKN Surabaya itu wilayahnya mana saja, misalkan termasuk Ngawi, Madiun, Kota Madiun, Magetan, dan lain sebagainya. Nah, kalian silahkan cek untuk Kanrek BKN-nya itu di mana. Kemudian kita bisa berkunjung ke media sosial Kanrek BKN tersebut, teman-teman. Dan sebagai contohnya di sini adalah untuk Kanrek BKN Regional 2 Surabaya, teman-teman. Kita cek. Ya, mana inilah untuk penetapan NI P3K teknis, kemudian di sini untuk P3K nakes, kemudian yang P3K guru itu berada di sini. Nah, kalau misalkan di Kanrek BKN Surabaya ini adalah untuk penetapan nomor induk P3K di wilayah kantor regional 2 BKN Surabaya pertanggal 1 Februari 2024. Ini adalah yang terbaru ya, dikarenakan tanggal hari ini itulah tanggal 1 Februari. Nah, kalau misalkan kita cek di sini, ini untuk progresnya, ini masih banyak sekali daerah-daerah yang belum melakukan usul penetapan nomor induk P3K. Di sini masih ada 0 semuanya, bahkan di bagian usul masuk. Selanjutnya di sini kita ketahui dulu, yaitu untuk kode-kode ya. Nah, di sini kode-kodenya itu adalah usul masuk, itu artinya usul masuk merupakan usulan dari instansi yang diajukan melalui aplikasi SIASN. Kalau misalkan di sini masih 0, berarti nanti ya kita masih menunggu lagi ya. Artinya belum bisa segera dibagikan untuk SK P3K-nya. Dikarenakan untuk Praktek BKN ini belum ada, teman-teman. Kemudian BTS itu adalah di sini berkas usulan dalam perbaikan. Ini adalah tidak sesuai ya, dikembalikan ke instansi untuk dilakukan pembetulan. Kemudian TMS itu adalah dokumen usulan tidak memenuhi syarat, artinya nanti kita nggak bisa lanjut. Kemudian ACC ini adalah yang sudah memenuhi syarat. Kalau misalkan sudah memenuhi syarat, di sini nanti mengindikasikan bahwa akan segera diserahkan untuk P3K-nya, untuk SK-nya ya. Nah, di sini juga masih 00. Nah, kalau misalkan kita lihat pada halaman pertama, di sini ada yaitu salah satu daerah yang progresnya ini sudah lumayan cukup cepat ya. Di pemerintah Kabupaten Lumajang misalkan usul masuknya 346, kemudian yang di sini sudah ACC itu ada 260. Yang BTS ini ada 9, artinya di sini berkas dikembalikan ke instansi untuk diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi. Kemudian yang masih dalam proses verifikasi ini adalah 77. Nah, ciri-cirinya kalau misalkan nanti jumlah yang sudah ACC ini sama dengan usul masuk, atau mungkin juga yang ACC ditambah dengan TMS ini sama dengan usul masuk, dan verifikasi ini sudah nggak ada, BTS sudah 0,
Artinya nanti untuk SKP3K kita akan segera dibagikan teman-teman. Silahkan teman-teman dicek untuk di daerah masing-masing ya. Dan kemudian ciri-ciri yang ketiga, teman-teman bisa mengecek pada link Mola BKN teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan di sini adalah yaitu Mola BKN seperti ini. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik pada ini ya, yaitu Mola Monitoring Layanan BKN. Kalian klik di sini. Dan selanjutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman Mola BKN. Kemudian langsung saja teman-teman bisa klik di bagian sini, yaitu cek layanannya. Dan kemudian pada bagian cek layanan, silahkan teman-teman di bagian layanan ini ada menu drop down, kalian pilih yaitu penetapan nomor induk P3K. Kemudian di sini kalian silahkan masukkan nomor peserta kalian yang tertera di kartu peserta ujian. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan kirim OTP teman-teman. Maka nantinya teman-teman kalau misalkan di balasan di chat SMS atau WA kalian mendapatkan tampilan seperti ini, maka SKP3K nya ini akan segera diterbitkan ya. Sebagai contohnya adalah seperti ini, yaitu ditujukan kepada salah satu kawan kita. Terima kasih telah menggunakan monitoring layanan BKN. Usulan layanan penetapan nomor induk P3K teknis kamu saat ini berada dalam tahap sudah ditandatangani teman-teman. Kalau misalkan status kita sudah ditandatangani untuk perteknya atau pertimbangan teknis BKN-nya dengan status pertimbangan teknis telah diterbitkan oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses pembuatan surat keputusan oleh instansi. Nah, kalau misalkan proses seperti ini artinya akan segera dibagikan ya. Dikarenakan pertek BKN sudah diberikan, kemudian di sini sudah disiapkan untuk pembuatan SK dari instansi atau saudara kita. Dengan demikian nanti akan segera dibagikan untuk SKP3K kita. Nah, kalau misalkan status kita masih dalam proses seperti ini, yaitu masih dalam tahap input berkas, maka di sini dipastikan kita menunggu yang ya mungkin agak sedikit lama ya. Mungkin kalau lama pun juga enggak mungkin berbulan-bulan ya, paling dalam hitungan hari saja. Kemudian kalau misalkan di sini terdapat usul dikembalikan dikarenakan terdapat dokumen atau persyaratan yang masih belum sesuai, ini artinya status kita ini BTS ya. Nah, makanya kalau misalkan seperti ini, maka teman-teman nanti silakan pantau di WhatsApp masing-masing. Nanti akan dihubungi oleh pihak BKPSDM teman-teman. Itu adalah untuk 3 ciri-ciri, yaitu SKP3K kita akan segera dibagikan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.